merasa nggak punya background gitu di bidang IT gitu. Topik kita di malam hari ini adalah dari jurusan non IT jadi programmer profesional gitu. Gimana nih Konco Sinau semua pernah nggak sih kayak ngerasa minder mungkin ya karena punya background pendidikan yang nggak relate sama jurusan IT gitu, tapi sebenarnya teman-teman punya minat besar gitu di dunia programming atau mungkin pernah dengar cerita sukses gitu dari seseorang yang dulunya kuliah di jurusan sosial, desain maupun yang lainnya, tapi sekarang malah jadi programmer profesional gitu. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen banget nih tahu nih kalau misal Konco Sinau ngikutin Zoom buat Konco Sinau yang ada di room Zoom kali ini, boleh dong absen teman-teman nih dari jurusan apa gitu. Nanti bakal aku baca nih satu-satu. Boleh di chat aja kalau enggak bisa langsung on mic gitu. Teman-teman yang ada di room Zoom ini kira-kira kebanyakan dari jurusan apa? Teknik informatika, ini buat Kak Rino. Dari teknik pertanian, dari Kak Nanda, terus Kak Lutfi, ada dari manajemen Kak, oke. Buat Kak Zid nih, ada PGMI, waduh banyak banget nih dari hukum, ilmu hukum juga banyak, pendidikan matematika, oke ada yang dari jurusan pendidikan juga ya, Konco Sinau semuanya. Agribisnis, waduh keren banget. Masih SMA, waduh oke banget, semangat banget nih kayaknya teman-teman semua buat ikut webinar di malam hari ini ya. Oke. Dari yes, SMA IPS, waduh keren Pol. Oke, jadi banyak banget ya dari background teman-teman semuanya, Konco Sinau semua yang bukan dari jurusan IT gitu. Tapi tenang, tenang Konco Sinau semua ya. Jadi di webinar kali ini kita bakal kupas tuntas gitu ya, seberapa mungkin sih seseorang non IT bisa banting setir atau switch career dan sukses di dunia teknologi gitu. Jadi aku bakal spoiler sedikit mungkin ya, jawabannya sangat mungkin dan kita akan belajar bareng-bareng ya gimana cara memulainya, tantangannya apa aja, sama gimana sih mengubah keterbatasan itu jadi kekuatan gitu. Tapi sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu. Aku Adis, aku bakal nemenin teman-teman semuanya sebagai MC di webinar kali ini gitu. Sebelum kita mulai lebih jauh, yuk kita bersama-sama buat berdoa ya teman-teman menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua gitu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Oke, buat konco Sinal semua yang bisa on cam nih, mungkin bisa langsung nyalakan aja kameranya biar bisa bikin suasana webinar di malam hari ini lebih ramai dan menyenangkan gitu. Oke, sebelumnya aku ucapkan dulu selamat bergabung kepada Mas Fauzan Nukman selaku CEO Sinol Coding Academy, Mas Diki Reza selaku Chief of Marketing Officer Sinol Coding Academy, kemudian ada Mas Zakwan ya selaku speaker yang akan berbagi ilmunya di malam hari ini kepada kita semua, kemudian seluruh tim dan rekan dari Sinol Coding yang sudah membantu terselenggaranya acara ini gitu. Dan tentu saja selamat datang juga kepada seluruh peserta webinar Sinau Coding yang sudah hadir di room Zoom malam hari ini gitu. Sebelum aku masuk ke sesi materi, kepada tim Sinau Coding boleh banget mengirimkan link absensinya yang nanti bisa Konco Sinau isi ya. Link absensi ini nantinya menjadi salah satu syarat buat klaim sertifikat Konco Sinau semuanya gitu. Sama juga nanti di akhir sesi kita bakal bagiin feedback form. Jadi nanti akan ada dua link yang Konco Sinau wajib isi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi sambutan dulu ya teman-teman dari Chief of Marketing Sinau Coding Academy kepada Mas Diki Reza, waktu dan layar dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Adis. Sudah terdengar ya suaranya ya? Terdengar Mas kepada Mas Zakuan, waktu dan layar dipersilakan. Halo, baik, saya share screen langsung aja kali ya. Oke. Apakah udah muncul share screen-ku? Sudah terlihat Mas. Udah ya, oke. Jadi malam ini aku sendiri kan sebagai front developer ya, aku juga
salah satu programmer yang shifting dari jurusan non IT. Dan semoga malam ini nanti teman-teman bisa aku bisa berbagi pengalaman ya sama teman-teman buat teman yang mau shifting ataupun yang udah komit untuk berkarir di bidang IT dari jurusan IT ya. Oke, dari jurusan IT menjadi programmer profesional, kenapa tidak ya? Oke, nah ini profil aku sendiri dari jurusan S1 Matematika, dulu kuliah di Jogja juga. Aku dulu kuliah di UIN Sunan Kalijaga, jurusan S1, sekarang sebagai sublead front-end developer. Skill aku sekarang masih di JavaScript, PHP dulu pernah awal-awal, terus Python dikit-dikit untuk kadang untuk proyek-proyek kecil sih kayak scraping itu, terus JavaScript framework, React, Vue sama Angular yang sekarang populer juga ya. Terus untuk full sisi servernya pakai Node.js biasanya, terus juga suka main-main dengan cloud ya, AWS, GCP sama Azure. Oke, aktivitasku sendiri kayak yang tadi aku jelasin ya. Aku sebagai full time di Bank Mandiri, terus aku juga menulis ya di Medium, medium.com. Mungkin teman-teman bisa ngecek tulisanku nanti kalau mau lihat seputar cloud sama aplikasi biasanya. Terus juga kadang-kadang posting di Trip, mentoring, webinar. Aku juga dulu pernah diajak buat mentoring hackathon. Ini teman yang pernah join hackathon dulu tahun 2024 ya kalau nggak salah, di Grab Jakarta. Terus webinar kayak ini. Terus ya kesibukan sebagai programmer sekarang ya masih terus belajar stack baru ya. Teknologi itu kan berkembangnya cepat banget. Nah, kita tetap harus belajar mengupdate teknologi tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, ini karir pathku ya. Jadi mungkin teman-teman biar tahu juga karir pathku itu nanti seperti apa, nanti barangkali bisa jadi referensi buat teman-teman biar jadi gambaran. Jadi aku mengawali skill sebagai programmer itu dari kampus ya. Jadi dulu awalnya dari skripsi itu kan ditawarin bikin aplikasi ya. Habis skripsi itu lumayan ditawarin dosen buat handle project dari temannya. Temannya itu kan di kantor tertentu di daerah luar Jawa, ditawarin project di sini. Saya masih pakai native PHP ya, dulu banget tahun 2016 kalau nggak salah. Karena ini skillku satu-satunya, ya udah aku pakai native PHP. Terus setelah itu lulus, aku awalnya bingung, ini matematika mau jadi apa ya? Guru juga, aku kan matematika murni, terus mau ngoding juga aku dulu masih minder banget, soalnya aku kan dari nol banget ya. Aku tahu teman-teman IT itu pasti lebih jago, makanya aku sempat minder. Terus suatu titik aku malah pernah mau ngelamar, ini portofoliomu kayak gini, kenapa nggak ngelamar jadi programmer aja kayak gitu. Setelah aku pikir, oh kenapa iya ya, kenapa nggak ngelamar aja. Terus oke lah aku mulai ngelamar di situ di Jogja, itu kantor baru mereka mau digitalisasi. Terus itu satu-satunya kandidat yang diterima itu cuma aku. Itu kan hoki juga kali ya. Padahal cuman skill aku cuman pakai PHP. Nah, dari situ 2017 aku mulai sebagai full stack web pakai PHP, tapi ini aku ngembangin pakai kode igniter ya. Yang sebelumnya itu aku pakai native. Oke, setelah itu 3 bulan karena projectnya aplikasi makin gede, 3 bulan itu mereka udah kita mutusin buat shifting biar ada tim sendiri-sendiri nih, ada front end, ada back end gitu. Dan aku milih sebagai front end developer sini. Nah, ini aku pakai Angular ya. Dulu tuh React masih baru-baru banget, Angular juga masih baru sih. Cuman dulu kan Angular tuh masih pakemnya udah ada ya. React tuh masih agak baru-baru gitu. Sini milih Angular, terus habis itu 2019 aku dipromot buat jadi full stack. Nah, sebenarnya sih di sini juga udah handling back end juga sih. Cuman baru resminya itu 2019.
Jadi full stack web, dulu pakai Node.js ya, frontnya pakai Angular. Di Angular itu sebenarnya dia sama kayak React juga, dia single page application. Single page application, cuman beda di cara ini aja sih, cara pengerjaan arsitektur ya. Oke, setelah 2019 memasuki COVID, COVID kan lumayan agak gejolak banget ya di dunia kerja, dan salah satunya aku juga dulu karena perusahaan itu sempat dijual, jadi aku harus ya ngundurin diri itu. Terus kebetulan setelah itu dapat tawaran dari di Jakarta di Bank Mandiri ya, sebagai front end developer. Jadi kalau di corporate itu kan kita biasanya harus milih salah satu. Mereka tuh sistemnya gede, aplikasinya gede, makanya kita harus milih, nggak bisa dua-duanya. Di tempat pun nggak ada yang full stack, udah terfokus ke salah satu role aja. Nah, ini 2021 sampai 22, kemudian 2022 jadiin sublead ya. Jadi sublead itu dia lead dari squad. Nanti di atas sublead itu ada team lead. Kalau sublead dia masih handle teknis. Kalau team lead itu biasanya dia udah nggak handle teknis ya, udah ke manajerial aja. Oke, ini karir pathku. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan boleh nanti ya di belakang. Oke, selanjutnya. Oke, terus kenapa sih alasan kita juga harus tahu alasan-alasan kenapa sih milih IT gitu. Nah, ini ada beberapa kelebihannya. Jadi fun fact-nya itu IT itu bukan hanya untuk lulusan IT, bidang IT. Nah, jadi bukan untuk lulusan IT aja. Sepengalamanku dulu tempat kerjaku itu banyak banget, baik dulu waktu sebelum di Bank Mandiri ataupun setelah di Bank Mandiri itu banyak banget yang bukan dari lulusan IT. Apalagi Bank Mandiri itu mereka dari jurusan manapun tuh ada, kayak elektro ada, terus jurusan salah satunya aku ya, matematika. Dan dulu pas interview aku pernah tanyain, "Pak, kenapa sih emang aku boleh ya Pak dari jurusan IT terus jadi programmer gitu?" Itu pertama kali interview aku tanya kayak gitu. "Nggak masalah sih," duluan Kiha kan itu yang nge-interview, "nggak masalah, aku juga sebenarnya bukan dari jurusan informatika," gitu, dia bilang kayak gitu. "Aku sebenarnya dari jurusan sistem komputer." Sebenarnya kan sistem komputer itu beda ya, tapi di tempatku kan kebanyakan di aplikasi gitu. Jadi si grup head tempatku itu juga dia bilang dia bukan jurusan yang terkait aplikasi, tapi sistem komputer. Jadi lebih ke yang sistemnya ya. Oke, jadi ini ada beberapa jurusan yang banyak yang shifting ke IT role-nya, salah satunya matematika. Aku kan matematika itu ke data scientist. Di sini kan masuk ke IT juga ya tempatku ya. Terus dia masuk ke software engineer juga. Terus elektro ini banyak banget tempatku. Dari elektro dari engineer, ada yang software engineer gitu. Nah, di jembatan antara orang bisnis sama orang IT ya. Terus ada product manager, terus Scrum Master dia yang mimpin squad. Kalau tempatku itu nggak ngerti teknik coding pun tuh sebenarnya nggak masalah ya kalau Scrum Master. Itu dia soalnya tentang manajerial saja. Terus ada desain dan psikologi, ini bisa jadi UI UX yang ngedesain sebelum aplikasi itu dibangun sama developer. Terus ini hukum dan sosial kan, ini ada compliance kan, berarti biasanya dia terkait legalitas itu bisa juga di dunia IT karena membutuhkan itu. Compliance itu kayak misalkan term condition gitu kan, itu maksudnya dari compliance ya, legal tech. Oke, sekarang apa sih keuntungan karir bidang IT? Yang pertama itu IT itu terbuka untuk semua ya. Jadi inklusif, semua jurusan bisa masuk, terus kesempatan kerja yang luas dan global, bisa dimanapun, dan banyak orang-orang luar sekarang yang mulai ngejar juga programmer dari Indonesia.
Gue juga dulu pernah ada pengalaman mau ditawarin sebenarnya dulu di Jepang ya, itu lumayan bagus juga sih, gajinya bagus banget. Cuman belum rezeki, belum lolos, dan itu menurutku sangat menarik banget. Terus permintaan masih tinggi, menurutku sekarang itu masih tinggi kok permintaan. Soalnya banyak bank-bank itu sekarang juga baru loh pada digitalisasi, transformasi digital gitu. Dan Bank Mandiri pun termasuk belum lama banget transformasi digital, dia mulai invest di SDM ya, SDM programmer. Terus pengembangan diri yang cepat. Jadi programmer itu keuntungannya ya kita selama kita bisa update, catch up sama teknologi ya, kita bisa survive di situ. Terus banyak jalur karir, nanti aku jelasin karir-karir apa aja yang ada di jurusan IT, dan fleksibilitas waktu kerja ya. Jadi di tempatku pun masih menerapkan hybrid, jadi kadang WFH, kadang WFO, dan banyak yang udah full ya WFH ya. Gitu. Selanjutnya, oke. Ini mungkin sebelum kita ini ada beberapa profesi di bidang IT. Ada banyak ya. Jadi IT itu ada banyak bagian kayak software development, ini bagian bikin aplikasi, ada front end itu ada web, ada mobile, terus ada back end itu yang handle si servernya ya, aplikasi di si server. Terus ada full stack, ini full stack sebagai front end maupun back end. Terus ada game developer. Nah, terus ada lagi UI UX. UX ini ada biasanya jadi satu sih ya. UI designer sama UX designer ya, biasanya jadi satu. Terus cyber security ini nanti dia yang handle terkait security kayak penetration test, incident response kalau misalkan ada misalkan malware atau ada possibility kayak kebocoran data, ini biasanya yang handle ya incident response ya. Security engineer ini yang bagian handle security-nya dari aplikasi. Terus bagian selanjutnya adalah IT infrastruktur ya. Ada DevOps, cloud engineer yang terkait aplikasi yang berjalan di si cloud ya. Jadi kayak Google Cloud, AWS yang servernya itu nggak ada di gedungnya itu, tapi di tempat lain diakses via internet. Terus ada sistem administrator, terus ada SRE ya, Site Reliability Engineer, yang memungkinkan aplikasi itu biar bisa scalable dan bisa reliable ya. Jadi bisa berjalan terus, nggak mati gitu. Nah, terus selanjutnya ada di manajemen ya. Di manajemen itu ada project manager. Ini yang paling atas biasanya. Dan terus di bawahnya itu ada team lead. Terus bawahnya team lead ada scrum master. Nah, ini scrum master tingkatnya per squad kecil-kecil. Nanti squad itu handle epic ya, fitur kecil. Nah, team lead itu yang handle timnya. Misalkan front end ada timnya, ada team leadnya, back end ada team leadnya. Terus project manager dia handle yang keduanya ini, Scrum Master sama Team Lead. Terus ada IT Consultant, biasanya dia yang ya konsultasi terkait stack-stack yang bisa diimplementasi gitu ya. Dan kemudian ada Business Analyst. Business itu ya yang aku jelasin tadi, dia jadi jembatan antara IT, dunia teknis dengan bisnis. Ya, seberapa jauh sih fitur itu bisa diangkut oleh tim bisnis gitu. Nah, terus ada lagi quality assurance ya, testing. Di sini ada manual tester, jadi ada nanti di situ ada test case-nya di tes satu-satu. Kemudian automation, dia yang pakai automasi. Jadi misalkan ada suatu skenario pakai automation, klik terus lanjutkan dan lain-lain, itu pakai automation. Terus ada performance tester. Jadi dia yang tes seberapa jauh performanya. Misalkan ini kuat berapa user sih diaksesnya per second-nya gitu. Nah, itu performance tester ya. Itu profesi yang di bidang IT. Oke. Selanjutnya coba aku jelasin ya sisi software development ya. Jadi si software development itu role-nya sering disebut software engineer. Kalau di tempatku sendiri itu title-nya itu software engineer ya. Jadi walaupun ada front end, back end itu title-nya software engineer. Dia tugasnya ya bikin aplikasi, ngembangin aplikasi sesuai kebutuhan user, jadi sesuai kebutuhan kalau temennya PO ya, product owner. Nah, beberapa role dari software engineer itu
front end web developer, terus ada back end. Nah, terus ada mobile, kalau web itu ya berjalan di si browser. Terus kalau mobile di smartphone ya, iOS atau Android. Terus ada full stack ini yang handle keduanya ya, baik depan front end maupun back end. Nah, sekarang aku coba jelasin yang web developer ya. Jadi front end web developer ini tujuannya ya bikin aplikasi front end antar muka, tapi berbasisnya web. Nah, web itu berarti dia diakses oleh browser. Nah, berapa skillnya itu yang bikin aplikasi yang responsif terhadap ukuran device kan, browser juga ada di HP juga ya. Terus ada bisa kerjasama dengan UI UX, bikin aplikasi. Jadi nanti si front end web ini diskusi nih sama UI UX, ini tampilan kayak gini tuh bisa nggak sih diimplement di aplikasinya gitu. Nah, nanti ada timbal balik juga dari front end, oh baginya kayak gini aja kayak gitu. Nah, itu kerjasama dengan UI UX dari front end ini. Terus harus bisa bikin aplikasi yang bisa berjalan di semua device. Jadi kan device itu banyak ya sekarang ya. Nah, jadi itu make sure browsernya itu kan juga banyak versinya. Itu make sure bisa berjalan di semua device. Misalkan iPhone itu kan pakainya Safari ya. Nah, itu harus dites juga. Terus Google Android pakainya kan Chrome. Nah, itu harus dites juga. Terus dia juga harus bisa mengintegrasikan ya aplikasi itu ke API. Jadi webnya itu nggak statis. Jadi dia bisa integrasi dari aplikasi front end itu ke back end gitu. Nah, bahasa pemrograman yang dibutuhkan oleh front end itu ada HTML, CSS, JavaScript, dan framework-nya ini kayak React.js, juga dia harus tahu terkait DOM ya. Karakteristik dari front end itu tipe orangnya ya dia biasanya suka yang lihat langsung hasil kerja langsung di layar gitu. Jadi kelihatan hasil kerjanya kayak apa. Kalau backend itu kan nggak kelihatan, ya cuma data doang biasanya. Nah, kalau front end itu dia bakal bisa ngelihat hasil tampilan desainnya kayak apa, tampilan aplikasi. Terus suka eksperimen dengan interface, tampilan aplikasi, terus tertarik dengan desain UI dan pengalaman user, terus cocok untuk yang suka teknologi dan seni digital. Jadi kombinasi antara membangun aplikasi sama dunia seni juga ya, karena kan terkait tampilan. Terus punya background dalam bidang desain dan seni itu cocok kalau untuk front end. Oke, kemudian ada front end mobile ya. Jadi ini hampir sama, dia bikin aplikasi berbasis mobile tapi ya. Jadi sama sebenarnya antar muka, cuman dia basisnya mobile, smartphone. Nah, dia skillnya itu sama, bangun aplikasi mobile yang bisa berjalan di semua seri device, terus juga sama bekerja sama dengan UI UX, integrasi ke API. Nah, ini bahasa pemrograman yang dipakai itu kayak Kotlin, Java ya, terus Swift untuk iOS, Flutter yang bisa untuk hybrid iOS ataupun Android ya, terus React Native buat yang hybrid juga. Jadi hampir sama nih yang mobile developer ini, bedanya dia beda device-nya ya jalannya. Nah, karakteristiknya juga sama sebenarnya kayak front end web, suka melihat hasil kerja yang langsung di layar, aplikasi yang interaktif friendly, terus suka mempelajari framework mobile modern, kayak Flutter React Native, dan tertarik dengan dunia mobile dan pengalaman user. Jadi hampir sama sebenarnya, cuman beda di stack aja. Oke, sekarang kita beralih ke back end ya. Jadi kalau front end itu kan sebelumnya dia berkutat dengan user experience ya, tampilan. Nah, kalau back end itu dia memelihara aplikasi, membangun dan merancang itu yang aplikasinya berjalan di server. Jadi aplikasi nggak berjalan di smartphone ya atau device dari user, tapi di sisi server. Dan aplikasi ini sering disebut dengan service nanti ya. Skill yang dibutuhin itu ya bisa bikin untuk authentication dan authorization. Ya authentication itu untuk proses pembuktian bahwa si user ini valid. Ini bisa masukin username atau password atau login dengan media sosial. Misalkan user ini nggak boleh nih ngakses ini, terus user
B nggak boleh ngakses fitur ini, itu istilah authorization. Terus bisa bikin REST API, jadi REST API itu dia ya interface buat interaksi antar aplikasi ya, jadi itu namanya REST API. Si front end ini bisa ngekonsum data nih dari aplikasi yang berjalan di si server. Terus bisa membuat dan mengelola microservice, ini untuk yang advance ya. Jadi untuk yang tingkat lebih lanjut, terus bisa bikin query database, ini harus untuk pemula pun harus bisa. Jadi harus mengenal query-query juga. Terus terakhir bisa deploy aplikasi server. Jadi karena backend itu sedikit lebih nggak gampang ya dari front end ketika deploy aplikasi ke server. Jadi ini membutuhkan skill ini. Nah, bahasa pemrograman yang dibutuhkan backend ini antara lain Node.js. Node.js itu native framework ada Express, Nest atau Adonis, ya berbasis JavaScript ya. Kemudian PHP, Java atau untuk Spring Boot, dan Go ya, Golang. Dan sekarang emang banyak corporate yang udah beralih ke Golang juga selain pakai Java ya. Nah, terus gimana sih karakteristik dari backend ini? Di role backend ini sangat cocok untuk kamu yang tertarik pada hal-hal berikut ya. Salah satunya ya suka bekerja dengan terkait dengan logik, data dan arsitektur sistem. Jadi kalau front itu dia lebih banyak berinteraksi dengan antarmuka, pengalaman user experience, user interface itu. Nah, kalau backend itu lebih ke logik lah. Gimana sih kita nyediain data yang efisien, yang efektif, biar nggak lama gitu, untuk disediakan ke front end. Jadi ada front end minta katakanlah misalnya toko itu pizza, ini nanti yang bikin itu kayak ya ini si back end ini yang bikin pizzanya terus dianterin gitu. Itu yang anterin tuh ya API, yang bikin datanya, bikin pizzanya itu ya si back end ini. Terus tertarik dengan database, API dan keamanan sistem ya, security ya. Jadi dia nggak cuma handle gimana cara menyediakan data, tapi dia tahu gimana cara ngambil data, bikin arsitektur sistem dari API itu. Terus dia juga tertarik mempelajari server, cloud dan scalabilitas sistem. Jadi nanti ketika misalkan user banyak yang akses, user itu banyak banget, kita kan sering yang lihat kayak wah antrian tiket KAI 5 menit down atau susah diakses. Itu terkait dengan scalabilitas sistem, gimana biar menangani user banyak itu tetap bisa berjalan sistemnya. Nah, ini terkait dengan scalabilitas sistem. Oke, itu karakteristik dari role. Ini aku cuma jelasin yang role yang terkait software development. Nah, back-end. Jadi tugasnya itu yang ngembangin antara muka aplikasi dan service yang dibutuhkan sama front-end ini. Jadi ya jelas skill yang dibutuhin ya keduanya, baik front-end dan back-end. Dan full stack ini juga biasanya dituntut bisa deploy aplikasi dan mengelola server. Jadi biasanya si full stack ini di samping front-end sama back-end juga biasanya sih disuruh deploy juga sih, deploy aplikasi, maintenance server, keamanan juga biasanya kayak gitu full stack. Terutama kalau startup ya. Nah, karakteristik dari full stack ini ya harus biasanya orang yang suka bekerja totalitas ya, flow end to end, terus ingin menguasai depan dan belakang sekaligus, terus suka cloud computing dan dunia web juga, dan dia juga biasanya ingin kemampuan yang fleksibel. Fleksibel itu maksudnya ya dia bisa masuk di semua tempat ya. Jadi front end juga bisa masuk, back end juga bisa masuk. Nah, terus dia biasanya juga seorang yang ingin menjadi seorang generalis dalam software development-nya. Jadi ya tahu semuanya end to end. Nah, oke, udah mulai yakin dengan role yang tadi? Oke, kalau udah mulai yakin nanti coba kita lihat roadmap ya. Oke, jadi ini aku coba bikinin roadmap dari front end web. Yang pertama itu seorang kalau web developer ya, dia ya pertama harus tahu sintaks ya, sintaks dari karena web itu
terbentuk dari sintak-sintak HTML dan CSS, maka yang pertama harus diketahui ya HTML, CSS ya. Jadi HTML ini kayak bukan bahasa pemrograman, tapi sintak-sintak saja. Nah, kayak H1, break, atau A, kayak gitu kan. Terus juga harus tahu DOM juga, gimana struktur dari sintak-sintak ini. Terus setelah itu belajarnya ya belajar CSS tampilannya, gimana biar sintak-sintak tadi itu nggak monoton gitu, nggak sesuai template dari sananya. Jadi kita bisa custom tampilannya gitu. Istilahnya kayak kosmetiknya, gimana tampilannya itu biar menarik gitu. CSS ini kalau sekarang udah banyak kayak framework-nya kayak Bootstrap, terus Tailwind, terus banyak banget material gitu. Ini juga perlu dipelajari juga framework-nya. Terus selanjutnya perlu tahu JavaScript. Jadi si HTML sama CSS ini dia cuman statis ya. Nah, untuk dinamisnya biar tampilannya menarik kayak animasi itu butuh JavaScript. Nah, di sini nanti pelajarin event-event yang ada di bisa kita masukkan ke dalam tag-tag HTML. Terus juga perlu belajar Git. Setelah ini perlu belajar Git. Git ini jadi untuk versioning gimana ketika kita kolaborasi dengan programmer yang lain, itu kita bisa melakukan versioning. Itu misalkan V1, versi 1, versi 2, versi 1.2 kayak gitu. Terus perlu belajar NPM dan dependensi. Jadi NPM ini package manager ya. Jadi ketika kita bikin aplikasi, kita nggak semuanya bikin dari awal, kita akan butuh package untuk kita pakai. Nah, untuk di JavaScript ini package manajernya namanya NPM. Terus kalau setelah belajar NPM perlu tahu framework. Jadi sekarang itu eranya pakai framework ya. Framework JavaScript ada yang populer kayak React, ada Vue, ada Angular. Terus tahu itu yang populer ya. Nah, ini perlu dipelajari ya salah satu biar expertise salah satu. Oke, sekarang roadmap-nya back-end. Back-end ini salah satu bahasa programannya ya PHP, Go. Perlu belajar juga awal-awal. Terus belajar Git juga. Ini yang kayak tadi, versioning. Kemudian belajar database, cara bikin query, gimana koneksikan antara aplikasi dengan database. Misalkan kayak database-nya bisa relasional ataupun non-relasional ya. Relasional itu kayak yang punya relasi, tabelnya non-relasional yang bentuknya kayak dokumen, objek-objek. Terus REST API, cara bikin REST, kayak yang tadi aku jelasin, gimana biar aplikasi itu bisa saling berinteraksi. Kemudian Redis untuk caching ya, biar di datanya lebih cepat. Kemudian juga backend itu perlu tahu testing ya, gimana cara bikin unit test dan integration test antara API-nya. Oke, roadmap-nya tuh mobile, sekarang itu kayak yang tadi hampir sama sebenarnya sih, cuman ada beberapa kayak pertama belajar bahasanya dulu. Bahasa dari mobile developer itu kayak Kotlin base-nya kayak Java ya. Kemudian ada Swift itu untuk yang iOS, terus Flutter untuk yang hybrid. Kemudian perlu belajar komponen. Jadi tampilan dari front-end itu kan terdiri dari komponen-komponen ya, misalnya ada komponen button login, komponen header, footer, nah itu adalah komponennya. Setelah bahasa pemrograman harus bisa bikin komponen-komponen. Nah, setelah komponen itu dibikin, perlu juga tahu statement itu gimana tiap-tiap komponen itu bisa saling berinteraksi. Dia akan mentransfer data ke header. Kalau udah login kan biasanya headernya berubah gitu kan. Nah, itu adalah state management. Kemudian harus bisa juga integrasi API setelah itu. Jadi biar aplikasinya itu nggak statis, perlu diintegrasikan ke API. Jadi ngekonsum datanya ke API. API nanti yang jadi interface aplikasi yang berjalan di servernya ya, yang dihandle sama backend. Terus perlu juga kalau udah bisa integrasi API, belajar UI dan animasi, gimana biar tampilannya menarik tapi tetap sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian debuggingnya. Jadi mobile itu debuggingnya gimana? Misalkan mobile kan ada banyak, usernya juga versinya, device-nya banyak. Nah, ini
ada tantangan nanti kayak di sini biar ketika debugging itu bisa maksimal, bisa cepat gitu ya. Oke, sekarang kalau udah tahu roadmap-nya, kita juga perlu tahu ya sumber belajar pemrograman itu di mana aja. Nah, yang pertama itu bootcamp ya seperti Sinau Coding ini. Jadi kalau di bootcamp itu teman-teman bisa belajar dengan cepat. Jadi program kayak jadi katalis ya teman-teman. Dulu aku belajar coding itu belum ada bootcamp, jadi masih buku. Jadi aku beli buku, terus saya praktekin ngoding. Itu benar-benar wah makanya itu belajarnya nggak cepet sih, lumayan lama ya. Dan aku pun dulu belajar sendiri, jadi wah lumayan lama juga. Terus juga yang kedua itu bisa menggunakan AI, manfaatin AI. Jadi sekarang kan AI udah banyak ya, yang boleh itu ChatGPT. Nah, kita bisa langsung, yang penting kita tahu roadmap-nya kemana, terus ya udah kita bisa manfaatkan AI buat mengimplementasikan apa yang mau kita pelajarin. Terus bisa juga lewat artikel seperti Medium, Dev2 ini artikel yang sangat populer. Aku biasanya sih tiap pagi ya baca Medium. Itu biasanya kan ada newsletter di email, biasanya aku baca-baca minimal 2 atau 3 artikel lah tiap hari. Itu biar kita bisa catch up dengan stack terbaru. Terus join di komunitas, misalkan forum di media sosial kan banyak ya kayak Facebook, Instagram. Nah, kalau tahu komunitas lokal, komunitas di kota-kota, misalnya apalagi Jogja kan banyak banget ya komunitas itu. Saranku sih join ya di komunitas seperti itu biar tahu insight terkait dunia pemrograman yang terbaru. Terus yang terakhir itu ya dokumentasi resmi. Biasanya kalau untuk pemula, sebenarnya yang paling harus pelajari juga dokumentasi resmi. Biasanya kan kalau pemula lumayan painful, kan pemula perlu tahu track. Biasanya kalau dokumentasi resmi itu nanti malah biasanya bingung ini mau ngapain ini habis ini gitu. Nah, biasanya dokumentasi resmi ya biasanya dipakai terkait kalau kita misalkan ada bug atau misalkan mau mengoptimalisasi suatu fitur, suatu teknologi. Nah, itu biasanya kita harus langsung mengacu ke dokumentasi resmi. Nah, selanjutnya kenapa sih harus tahu sumber belajar yang tepat ya? Nah, salah satunya ya karena teknologi itu berkembang dengan cepat. Jadi kalau kita misalkan tahu sumbernya tuh bisa dapat informasi dengan cepat, ya kita bakal terupdate dengan teknologi yang baru juga gitu. Makanya kita perlu tahu sumber belajar yang tepat tersebut. Kemudian belajar kita jauh lebih efektif dan terarah. Jadi nggak muter kemana-mana ya. Kalau kita muter-muter gitu kan nggak efisien. Nah, alangkah baik kalau kita udah lebih terarah belajarnya itu, sehingga lebih efektif. Terus ada jadi pemrograman itu ada teoritis dan praktek ya. Keduanya perlu juga. Nah, tapi kita harus tahu kapan kita harus belajar dulu yang teori yang mana, terus praktek yang mana biar ketika belajar itu langsung bisa keimplementnya. Jadi misalnya kita belajar tapi nggak kita implement langsung kan juga ya percuma juga kan. Nanti juga ujung-ujungnya lupa kayak gitu. Itulah kenapa harus tahu nih sumber belajar yang cepat. Oke, terus kalau udah jago gimana? Kita udah tahu roadmap, terus udah tahu sumber belajar yang bagus itu. Nah, dari aku ya setelah kita tahu bikin portfolio project. Jadi buatlah project kecil-kecil yang bisa mencerminkan skill kita. Misalkan web sederhana, terus to-do list, terus dashboard, atau aplikasi streaming musik, ya apapun ya, itu coba bikin, terus simpan di GitHub, terus dipamerin ke orang lain. Itu sangat powerful sih gitu. Nah, terus kalau kita udah bikin portofolio, jangan lupa branding di LinkedIn. Jadi pamerin tuh portofolio kita. Coba aja di-share ke LinkedIn, aku udah bikin aplikasi ini, feedback-nya kayak apa. Nah, terus fiturnya apa aja sih, stack yang dipakai apa aja. Nah, jadi LinkedIn itu suatu fitur yang powerful juga ya buat nge-branding kita, dan aku pun dapat kerjaan itu ya dari LinkedIn juga. Nah, gitu banyak kan. Nah, di LinkedIn kita bisa aktif berkomentar,
berbagi wawasan, diskusi sama orang-orang yang ada di sana. Nanti biasanya kalau kita aktif itu kita akan ke exposure sama orang yang hiring ya dari HR. Selanjutnya, selanjutnya gabung komunitas. Jadi nanti di komunitas ini kita dapat insight baru, dapat pengalaman baru, ketemu orang-orang, terus kita juga bisa networking, nanti bisa dapat eh, info terkait misalkan ada opportunity di tempat dunia industri terkait pemrograman itu sangat membantu kalau kita gabung dengan komunitas. Ikuti ya acara-acara meet up, webinar, atau hackathon untuk membangun koneksi dengan sesama programmer. Nah, selanjutnya ya kalau kita mau dapat pekerjaan dengan cepat ya harus lamar di banyak tempat ya. Jadi nggak masalah, nggak usah malu-malu di LinkedIn misalnya ada yang sharing terkait lowongan kerja, komen aja saya tertarik gitu. Itu mempercepat banget kita dapat pekerjaan ya. Nah, pakai platform kayak LinkedIn, Glints, Kaliber, Jobstreet. Biasanya kalau yang formal itu Kaliber ya, setauku ya. Tapi kalau di LinkedIn itu paling powerful sih LinkedIn sih ya. Oke, berikut ya summary-in, aku ringkasin poin-poin yang aku jelasin tadi. Yang pertama itu ya tentukan tujuan, mau jadi apa nih, front end, back end, atau full stack. Biasanya kalau awal-awal sih aku nyaranin pilih salah satu dulu ya, cocoknya tuh mana. Misalkan mau jadi front end, kalau kita tertarik terkait interface, kalau kita terkait dengan arsitektur, terkait dengan misalnya kita nggak terlalu tertarik dengan interface design gitu ya udah kita lebih unggul di logic gitu. Udah joinnya ke back end atau kalau kita sanggup kedua-duanya nih, bikin interface juga suka, bikin arsitektur aplikasi yang kayak microservice itu juga suka, ya udah jadi full stack. Terus yang kedua itu pelajari dari dasar ya. Jadi biar kita tahu fondasinya juga, walaupun sekarang itu eranya AI, kita bisa bikin aplikasi yang fitur atau tampilan itu dari prompt AI, tapi kita juga harus belajar dasar ya. Web harus tahu HTML juga, CSS, walaupun nanti kita bisa mengcombine yang nggak harus belajar dasar dulu biar ahli baru bikin aplikasi itu enggak, kita harus jadi nggak harus nunggu jago dulu, jadi barengan sambil kita belajar pakai AI, pelajari dasarnya kayak gitu. Nah, selanjutnya buat project nyata. Jadi nggak cuman belajar doang, misalkan belajar dari misalnya kombinasi resmi atau bootcamp dari video gitu, kayak gitu doang. Tapi kita juga buat real project nyata. Jadi nanti di situ pembuktian bahwa kita sebenarnya ngerti nggak sih apa yang udah kita pelajarin kayak gitu. Jadi project nyata. Terus selanjutnya empat itu ya ikut komunitas. Jadi yang usahain tadi bergabunglah dengan komunitas baik lokal maupun juga yang lintas ya via online itu eh, sangat membantu untuk ngejar karir. Terus cari mentor untuk belajar. Jadi nanti misalkan nanti teman-teman di bootcamp dapat mentor itu manfaatin sebanyak mungkin mentor. Jadi misalkan insight perlu belajar apa, terus tag yang terbaru itu apa, terus ke depan tuh kayak apa, itu coba manfaatin sebanyak mungkin dari mentor. Itu soalnya pengalaman dari teman-teman di dunia kerja itu mereka yang pakai mentor itu benar-benar cepat banget untuk growing-nya. Itu 5 ringkasan terkait webinar. Ini media sosialku, mungkin mau connect bisa ke LinkedIn Muhammad Zakwan, cari com atau melihat tweetku di @zakwan.id. Udah lama juga sebenarnya nggak nge-tweet, agak lumayan lagi sibuk di tempat kerjaan, jadi belum sempat juga. Medium juga masih nulis, tapi udah agak lama sih. Itu sekian sharing materi dari aku. Halo Kak Oke, Adis.
Oke, terima kasih banyak kepada Mas Zakuan atas materi yang sangat luar biasa dan penuh insight di malam hari ini gitu. Oke, aku mungkin izin menyampaikan gitu ya apa aja sih yang udah kita pelajari malam hari ini, apa aja yang udah kita dapat gitu. Buat Konco Sinau, setelah ini nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi boleh banget silahkan yang mau yang mau tanya-tanya terkait topik webinar, boleh banget langsung ditulis aja di kolom chat atau nanti bisa langsung on mic gitu. Tapi sebelum itu aku bakal bacain dulu ya tentang materi kita di malam hari ini. Jadi malam hari ini kita belajar nih bahwa latar belakang pendidikan itu bukan hal yang bukan penghalang gitu buat berkarir di dunia programming gitu. Yang dibutuhkan itu cuma kemampuan buat belajar, konsisten dan berani mengambil langkah awal buat terjun ke dunia IT gitu. Dengan skill yang terus diasah dan dukungan komunitas yang tepat dan tempat belajar yang tepat juga gitu ya. Semua orang punya peluang yang sama buat sukses di dunia teknologi. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, ini buat Konco Sinau yang udah gabung dari tadi dari awal Mas Zakwan share materi, sharing segala macam. Bisa banget kalau misal ada pertanyaan langsung ditulis aja ke kolom chat. Kalau misal masih ada kendala tentang mic-nya gitu. Tapi buat Konco Sinau yang bisa on mic, boleh langsung on mic aja seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau tanya nggak nih teman-teman? Boleh banget. Oh ya, tadi di kolom chat di awal banget ada. Oke, buat Kak Noviana, boleh nih buat on mic seperti itu. Oke, tes. Suara saya terdengar, Kakak? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novi. Mungkin terima kasih juga buat Kak Zakuan telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Saya mau sharing sih, Kak, ini. Kebetulan saya lagi di tahap membuat tugas akhir. Nah, saya ini lagi mengerjakan project mobile gitu, Kak, menggunakan bahasa Flutter dan Dart. Nah, yang mau saya tanyakan itu untuk deploy-nya gimana ya, Kak? Saya bisa akses lain di deploy ke Play Store kayak gitu. Mungkin begitu, Kak, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Noviana atas pertanyaannya nih. Buat Mas Zakwan, apakah masih terhubung? Karena em, oke, sepertinya dari Mas Zakwannya sendiri terputus ya teman-teman semuanya. Bisa mohon ditunggu sebentar. Nanti buat pertanyaan Kak Noviana, di keep dulu nanti bakal disampaikan lagi sama Kak Zakwannya kalau misal Kak Zakwan sudah bisa bergabung kembali gitu ya Konco Sinau semua. Mungkin aku bakal jawab beberapa pertanyaan Halo yang Kak, berkaitan sorry. dulu. Oke, ini buat Kak Ya, Zakwan sudah maaf jaringannya tadi sudah aman Kak? koneksi, iya udah aman. Ini aku turun di lantai 2. Maaf Oke, jaringannya ternyata agak. oke. Oke, Buat kakaknya tadi yang sudah em, raise hand, apakah pertanyaannya boleh diulang lagi ya? iya boleh Kak. Tadi nggak dengar. Mm-mm. Oke, baik. Ya, saya Novi Mazakwan mau sharing. Iya, silakan Kak Novi. Kebetulan saya lagi mengerjakan tugas. Ya, saya membuat aplikasi Mm-mm, akan bahasa Flutter dan Dart. Nah, yang mau saya tanyakan mm. itu gimana ya Kak caranya kita deploy aplikasinya itu supaya bisa dipakai gitu selain kita deploy ke Play Store. Karena kan kalau ke Play Store tuh bayar. Kayak gitu sih Kak. Terima kasih. Mm. Eh, Play Store eh, sekarang berbayar ya. Jadi mungkin kalau eh, Play Store biasanya ada trialnya nggak sih? Biasanya kalau user baru itu kan mungkin bisa trial nyoba-nyoba gitu kan, nggak salah. Atau mungkin ya langsung bikin bundling aplikasinya sih Kak. Terus bundling aplikasi di share aja. Misalkan kakaknya ini tugas akhir kan ya, jadi nggak bisa di publik itu bisa nggak Kak? Jadi mau share publik atau gimana Kak posisinya? Biar diakses Sih ke Mas, share-nya ke buat dosen administrasi. aja sih Kak. Mas, buat ke dosen aja sih Oh ya untuk ya. presentasinya Oke. gitu. Oke, karena aku bukan di mobil ya, aku sebenarnya kurang tahu teknis terkait deploy.
Jadi kalau di tempatku itu terkait deployment sendiri sebenarnya ada role-nya ya. Role-nya itu ya dia biasanya DevOps engineer, dia yang terkait dengan deploy aplikasi, dan aku sendiri kan fokus di development ya. Dan development itu web. Jadi aku sebenarnya kurang tahu untuk yang deployment dari sini Play Store-nya ya terkait teknisnya. Tapi sih sebenarnya kalau Android kan bisa di-share bundling aplikasinya ya Kak ya. Jadi nggak Iya bisa. se-strict Mhm. kayak iOS gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Kak Novi atas pertanyaannya. Seperti itu jawaban dari Mas Zakwan, semoga bisa membantu ya dan semangat buat Ya. nyelesain tugas akhirnya gitu. Oke, ada yang raise hand lagi, silahkan boleh langsung on mic ya. Malam Mas Zaswan. Halo malam Kak. Siapa Arif ya? Iya. Eh, Ya. mau tanya Mas, terkait yang background non IT ingin masuk Mm-mm. ke dunia IT, tentunya kan ada tantangan lebih, Mm-mm. terutama di bagian logika pemrograman atau algoritma Mm-mm. pemrograman. Menurut Mm-mm. saya itu barrier yang sangat tebal ya untuk dilewati bagi orang-orang yang non IT, eh, lalu baru masuk ke dunia IT. Mm-mm. Daripada framework yang sudah jadi kayak React sama Angular, sepertinya itu lebih mudah Mm-mm. dipelajari seperti itu. Iya betul. Sebenarnya seberapa urgenkah logika pemrograman ini di dunia kerja seperti itu daripada eh, frameworknya itu sendiri kayak React gitu. Atau nggak apa-apa lah logika pemrogramannya setengah-setengah, yang penting React-nya jago seperti itu. Sama mana ada pemikiran seperti itu kan? Mm. Bagi yang Mm-mm. pemula kayak saya seperti ini, apakah itu bisa dibenarkan atau enggak seperti itu? Lalu pertanyaan kedua, kira-kira barrier apa lagi yang ada ketika yang jurusan non IT ingin masuk ke dunia IT seperti yang tadi, Mas? Yang apa? Logika pemrograman tadi. Seperti itu. Makasih. Oke. Oke. Jadi terkait challenge ya dari non IT ke IT yang emang logic itu kalau di kuliah itu setahu yang pertama belajar eh, itu kan nggak langsung ngoding ya, jadi belajar logic dulu. Dan itu sebenarnya emang tantangan untuk orang yang non IT sih, yang shifting ke IT. Nah tapi sebenarnya untuk logic itu sendiri kan kita bisa sambil jalan ya. Jadi sambil jalan kita ketemu mentor, ketemu yang lebih senior, itu kita bisa belajar problem solving di situ. Dan sebenarnya kalau aplikasi itu kan dulu sebelum ada framework itu emang kita harus tahu teori banget, kayak misalnya arsitekturnya, kayak apa ya, arsitektur sistem, misalkan kayak objek OOP, terus ada desain patternnya kan, ada banyak banget. Nah sekarang itu udah banyak framework, dan framework itu kalau kita ngikutin best practice-nya itu sebenarnya dia udah mengimplementasikan desain sistem yang tadi, arsitektur yang tadi itu. Jadi kalau kalau kita ya udah fokus ke framework doang, kita menggunakan best practice-nya itu sebenarnya itu udah pakai eh, desain-desain yang tadi, arsitekturnya tadi gitu. Jadi sebenarnya itu udah cukup. Nah, terkait logiknya itu bisa saling nanti sambil jalan dipelajarin gitu. Jadi nggak harus kita awal logiknya dulu dikuatin habis itu belajar, itu enggak. Jadi kita bisa sambil jalan gitu. Dan yang fun fact-nya itu ya, kadang dunia apa ya, kita ketika masuk lowongan kerja misalkan interview ya, itu jauh lebih sulit logiknya daripada ketika kita nanti di tempat kerja gitu. Jadi kayak tesnya itu susah banget logiknya, tapi ternyata kalau pas di dunia kerja itu sebenarnya nggak sesulit itu gitu loh, terkait kerjaannya, tasnya itu. Itu yang pertama ya terkait logik ya. Terus yang kedua tantangannya, eh, pertama yang itu ya terkait logik, terus yang kedua mungkin kalau misalkan dari jurusan IT dia ngerti kayak gimana baca diagram sequence, kayak UML, query itu kan mereka udah pelajarin semua. Nah, mungkin kalau yang non IT itu mungkin awal-awal nggak tahu kayak gitu, tapi kita bisa sambil belajar.
misalkan fokus di front end dulu nih, yang nggak banyak logiknya. Ya udah front end dulu, fokus sambil kita pelajarin yang kayak yang tadi itu yang dipelajarin sama IT, misalkan kayak back end itu kayak apa sih, query itu kayak apa. Nah, itu kalau pengalamanku dulu kayak gitu. Jadi makanya dulu aku fokus di front end dulu biar scope aku belajarnya itu bisa lebih fokus. Kemudian sambil jalan aku pelajarin kayak gimana sih bikin service, cara deploy, gimana config server kayak gitu. Itu sih, Kak. Oke, oke. Ini tadi Semoga tadi membantu. terkait sempat bahas ketika eh, melamar kerja ya atau masuk dunia kerja, Mm-mm. terkadang kan ada tahap live code kayak gitu. Nah, itu Mm-mm. bagi saya yang masih belum coba sama sekali ya. Itu kok kayaknya menyeramkan gitu. Apa Ya. code sambil dilihatin kayak gitu. Mm. Nah, yaitu sebenarnya kalaupun kita udah udah ngerasa ngerti nih, itu kadang kayak grogi juga ya kayak gitu ya. Nah, itu Hmm. harus dilatih juga sih kayak gitu. Jadi coba aja pairing sama temen, terus live coding, terus satu sama lain saling tanya, itu sangat ngebantu sih. Misalkan ya udah diulik aja, misalkan ini logik ini kayak apa sih? Terus ini fungsinya apa kayak gitu. Nah, itu latih aja kayak gitu terus. Nanti lama-lama ya terbiasa. Biar itu ngelatih kita biar nggak grogi ya ketika nanti live coding sama interviewer kayak gitu. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Arif atas pertanyaannya. Jadi mungkin bisa belajarnya step by step gitu ya, Mas Zakuan. Pelan-pelan Iya, aja dari betul. basic sampai logik gitu. Terus bisa fokus dulu ke satu job role gitu. Misalnya kalau front end dulu. Atau kalau misalnya mau belajar back end juga back end dulu. Jadi fokus aja ke satu role gitu. Sama tadi bisa latihan ya sama temen buat present biar nggak grogi waktu live coding bareng Mm-mm. recruiter gitu. Seperti itu Kak Arif, apakah ada follow up question lagi? Sudah cukup, makasih Mbak. Oke, sudah aman. Oke, sudah aman. Setelah ini mungkin Kak Iskandar, cuman aku bakal bacain dulu ya pertanyaan yang ada di kolom chat. Nanti setelah aku bacakan di kolom chat baru Kak Iskandar seperti itu. Oke, saran dari Kak Ira nih, saran dong Kak, semisal pemula banget itu harus mulai dari mana ya belajar IT-nya gitu. Mungkin bisa dibantu jawab Mas Zakwan. Oke, kalau pemula banget, sebenarnya eh, sama persis kayak yang aku jelasin tadi roadmap-nya. Jadi misalkan front end web ya, misalkan ya itu udah belajar HTML CSS, pelajarin bikin tampilan simple. Kalau nggak usah terlalu expert banget, yang penting udah bisa, coba tambahin bikin CSS biar tampilannya menarik. Terus coba tambahin JavaScript biar kita bisa handling event-event kayak ngeklik itu gimana sih kalau aplikasinya padnya diklik itu kayak apa. Nah, itu pelajari event-eventnya. Nggak harus expert semuanya dulu. Pelajarin sebutuhnya, misalkan klik, terus input berubah, input teks ya. Terus misalkan inline, nggak usah yang ribet-ribet dulu. Yang penting kayak yang simpel-simpel bisa jalan. Coba bikin pakai berlanjut ke NPM, tambahin package manager, misalkan pakai package manager apa, misalkan apa ya, untuk ambilin tanggal, formatnya kayak apa, pakai momen, kemudian pakai package manager yang lain yang dibutuhin. Terus coba pelajarin framework-nya. Jadi belajarnya itu nggak harus expert salah satu dulu, jadi bisa saling ini udah cukup, coba tambahin ini kayak gitu. Ini bisa berjalan beriringan. Ini misalkan udah bisa bikin aplikasi, coba belajar lagi, ulangi lagi HTML apa sih yang terbaru, soalnya yang aku belum tahu kayak gitu. Jadi muter terus gitu. Menurutku itu eh, harus harus kayak gitu sih belajarnya. Jadi kita biar saling tambal gitu, misalnya yang kurang apa ya udah kita pelajarin lagi kayak gitu Kak. Jadi kayak yang di roadmap ya, tasnya kayaknya ya. Oke, seperti itu Kak Ira untuk jawabannya. Jadi buat konco Sinau semua yang masih pemula banget gitu, mungkin belajarnya bisa mulai dari HTML, CSS dulu, terus belajarnya satu-satu pelan-pelan, sama buat projectnya cukup yang sederhana dulu aja, baru ke project Ya yang betul. mungkin rumit seperti itu. Oke, mungkin lanjut dulu ya Mas buat
pertanyaan satu lagi ini di kolom chat itu dari Kak Ezan. Kak izin bertanya, jika di dunia kerja IT minimal IPK yang harus itu berapa ya? Apakah IPK sama skill atau portofolio itu berpengaruh? Lebih berpengaruh mana? Terima kasih Kak. Oke, mungkin bisa dibantu jawab Mas Zakwan. Oke, kalau di dulu aku kerja, dulu kan aku pertama kali masuk bank itu jujur nggak ditanyain IPK. Jadi yang penting bisa bikin aplikasi, terus pas interview ditanyain alur kerja aplikasi, terus logiknya itu bisa, udah bisa masuk. Dan dulu sebelum aku di corporate pun di startup apalagi ya itu nggak pakai IPK. Bahkan mereka pun ijazah nggak ditanyain, yang penting bisa bikin aplikasi, ngerti, terus coba dites bisa, udah bisa masuk gitu. Nah, biasanya kalau IPK nanti dia kalau IPK itu kan untuk yang ini ya, biasanya kayak yang formal banget ya, kayak, misalkan dari kalau corporate itu dia ada standarnya, biasanya kalau Bank Mandiri itu ada minimalnya, kalau untuk startup ya biasanya. Tapi kalau untuk pekerjaan software development sendiri, programmer itu nggak ada sebenarnya, nggak ada. Dan untuk IPK sama skill menurutku ya jelas sangat lebih berpengaruh skill ya, kalau di sebagai software engineer gitu, sepengalamanku. Oke, jadi buat IPK buat saat ini tidak terlalu berpengaruh gitu ya konsesional semuanya. Mmm, Lebih berpengaruh mungkin teman-teman bisa banyakin project, terus bikin portofolionya itu mungkin bisa lebih membantu. iya Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Zakwan. Ini ada Kak Iskandar yang dari tadi udah raise hand, boleh langsung on mic aja Kak. Ya, selamat malam. Izin bertanya ini, iya eh Kak Iskandar. umur yang udah katakan tadi ada yang di atas 40 gitu, pengen switch karir Mhm. ke dunia IT, yang sama sekali nggak punya pengalaman di IT. Nah, tentunya kan kalau sudah mau switch itu kan harus gimana ya, harus benar-benar pro gitu, karena kita harus Mmm, dituntut untuk mencari nafkah gitu ya. Nah, mmm, tentunya kan harus ngelihat dunia IT juga banyak luas. Tadi ada banyak pilihan, ada back end, ada UX UI, ada programmer, ada data analisis, segala macam. Nah, itu harus dikaitkan dengan pangsa pasar pekerjaan yang ada di yang tersedia gitu. Oh, trennya tuh lagi penuhnya tuh di sini gitu. Nah, bagaimana kita memilah milah hal tersebut supaya pilihannya tepat dan bagaimana dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin untuk bisa menguasai ilmu itu katakan dalam target sebulan sampai berapa bulan gitu sehingga kita bisa minimal tadi yang kayak Mas bilang tadi eh, nggak perlu terlalu sangat profesional gitu asal udah bisa seiring dengan kita sudah dapat katakan pekerjaan eh, kita akan bertumbuh terus. Nah, mohon pencerahannya iya Mas. betul. Oke, yang terkait, berarti yang pertama yang ini ya umur 40 tadi ya. Oke, jadi, software engineer itu selama dia masih suka ngulik, masih suka ngulik-ngulik logik, terus ngoding, itu ya sebenarnya umur berapa pun tuh bisa gitu. 40 pun kalau misalkan orangnya masih suka ngulik-ngulik ngoding, terus bikin aplikasi, debugging itu kan membutuhkan ketahanan berpikir ya. Selama itu masih suka sih menurutku nggak masalah ya. Dan kalau di freelance pun itu nggak melihat umur, yang penting skill kita ada, dan bisa bisa menyelesaikan tugas itu ya nanti bisa dikerjain. Aku selama pengalaman freelance ya, cuma freelance tuh nggak lihat umur sama sekali, oh bisa ngerjain ini apa enggak, bisa ya udah kerjain, udah bayaran kayak gitu. Nah kalau kecuali kalau corporate mungkin, corporate itu sebenarnya enggak sih, tempatku pun yang umur 40 tuh ada yang baru join, kan tempatku departemen juga belum lama banget ya bikinnya, departemen grupnya itu ada juga yang umur 40 masuk, 40 lebih itu iya, tapi di bagian, mmm, Scrum Master mungkin ya tepatnya, nggak teknis ya, tapi kan itu bagian IT juga gitu.
Nah, sebenarnya nggak masalah kalau selama kita masih menyukai dunia coding itu atau dunia apapun lah, manajemen atau bagian software development kayak gitu. Terus yang yang kedua, biar efisien ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Biar efisien ya, yang aku jelasin tadi, belajarnya menurutku harus fokus salah satu role dulu. Jadi biasanya kalau di tempat kerjaan sekarang itu mereka minimal tahu dulu nih. Sekarang itu kan udah lumayan advance ya. Jadi mereka biasanya nyari satu role dulu, nggak muluk-muluk full stack. Nah, ini misalkan role itu tuh kita mumpuni, ini biasanya kita juga dipromote juga. Misalnya kita bisa full stack nih dikit-dikit, ya udah nanti biasanya dikasih juga role full stack gitu. Kayak yang dulu aku alami di tempat kerja yang pertama itu, front end dulu aku fokus, nah karena mungkin di situ ada kebutuhan juga untuk back end, makanya aku ya udah dipromot buat handling back end juga gitu. Jadi ya ini harus fokus, kemudian ya belajarnya step by step, ngoding terus. Jadi dulu aku tuh ada target sehari itu minimal ngoding itu 8 jam. 8 jam itu yaitu standar minimal kan sehari ya. Itu dulu ada toolnya itu di VS Code, apa ya namanya, aku agak lupa. Itu bisa ngitung sehari itu berapa lama ngodingnya. Itu bisa jadi dicoba juga sih kalau misalkan mau komitmen ngoding apapun ya, debugging atau ngoding bikin fitur apa kayak gitu. Itu ada yang kurang kah? Ada pertanyaan lagi dari Kak siapa tadi? Oke, terima kasih Mas Zakun atas jawabannya. Buat Kak Iskandar, mungkin ada follow up question atau ada feedback, boleh? Ya, terima kasih cukup mencerahkan. Satu lagi, apakah ada rekamannya nanti? Soalnya di tempat saya ini sinyalnya dari tadi putus-putus gitu. Jadi kepingin dengar ulang. Terima kasih. Oke, jadi aku jawab sekalian pertanyaan Konco Sinau yang ada di room chat ya. Buat webinar ini nanti ada recordingnya. Mungkin bisa di-upload sama tim Sinau Coding di hari Senin seperti itu. Jadi buat yang tadi ketinggalan, nggak usah khawatir, kita bakal share buat recordingnya gitu. Oke, mungkin karena sebenarnya waktu tanya jawabnya udah selesai ya, Konco Sinau. Mungkin oh ya, oke, sorry. Halo, Konco Sinau. Apakah suara saya sudah terdengar? Aman nggak? Oke, jadi buat recording tadi udah kejawab ya. Nanti ada recordingnya seperti itu. Lanjut buat pertanyaan selanjutnya, itu karena waktunya udah habis nih. Jadi aku stop pertanyaan di kolom chat itu di Kak Nina, sama yang terakhir itu nanti kita bakal jawab pertanyaan dari Kak Alfa seperti itu ya, Mas Zakwan. Oke, mungkin Oke. aku bakal bacain pertanyaan di kolom chat dulu. Itu dari Kak Salistia. Kalau masih bingung nentuin mau back end atau front end dulu itu gimana? Mungkin bisa dibantu jawab dulu Mas Zakwan. Oke, kalau masih bingung ya, jadi tadi aku kan sempat jelasin juga ya terkait karakteristik dari role itu. Jadi mungkin bisa di matchin yang karakteristik tadi sih Kak. Jadi kakaknya mungkin prefernya mana nih? Mungkin terkait aplikasi tampilan atau terkait dengan logic data. Jadi kalau front end itu nanti lebih banyak berkutat di interface aplikasi, dia nggak banyak handling data yang ribet, ambil data itu enggak. Jadi dia front end itu yang tugasnya dia cuman ngambil data terus nampilin biar si data ini tuh menarik dan bisa disajikan ke user. Itu tugas utama dari front end. Dan itu nanti kerjasama dengan UI UX, punya desain tampilan interface yang menarik buat user. Nah, kalau back end dia yang nyediain datanya. Jadi ini di situ ada kompleksitas kayak ngambil data dari database, nyimpen ke data database, ngambil data dari front end, integrasi antar service, aplikasi. Nah, itu adalah tugas dari back end. Nah, kalau masih bingung, mungkin Kak bisa lihat dari preferensi Kakak itu lebih kemana gitu loh. Dilihat dari kemampuan, terus juga preferensi. Nah, condongnya kemana? Kalau misalkan ke interface ya udah fokusnya dulu di aplikasi. Nah, belajar dari yang simpel-simpel, HTML, terus kalau web ya, terus bikin belajar JavaScript-nya,
event, DOM, terus framework. Kalau backend ya udah itu langsung bisa fokus ke bahasa pemrogramannya kayak gitu. Itu sih Kak. Semoga Oke, bisa jadi menjawab. Oke, seperti itu Kak Salistia. Semoga bisa membantu menjawab. Jadi mungkin bisa disesuaikan dulu aja sama karakteristik dan minat kakaknya di mana seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Kak Ken. Kak izin tanya, berapa bayaran atau gaji front end developer, back end dan full stack jika di industri atau dunia kerja gitu? Mungkin Mas Zakwan bisa membantu sedikit kasih gambaran buat fee atau gaji gitu ya. Izin tanya Oke, coach. ya, oke. Untuk gaji ya, gaji itu dulu aku pernah juga di Jogja. Yang jelas Jogja sih untuk junior itu di atas UMR ya, yang jelas ya. Di atas UMR lebih berapa gitu. Dan di Jakarta pun kuliah dari teman-temanku yang junior tuh di atas UMR sih. Tapi di atas UMR-nya tuh lebih berapa itu variatif ya. Yang lebih 1 juta, 2 juta gitu. Tergantung kantornya sih, industrinya. Nah, kalau untuk udah biasanya front end sama back end tuh awal-awal hampir sama sih. Kecuali kalau full stack ya, full stack biasanya dia lebih banyak lagi dari role keduanya itu, front end sama back end. Terus nanti kalau udah senior ya lebih banyak lagi. Dan kalau untuk lihat sebenarnya kalau untuk lihat di pasar Indonesia ya sama luar sih lumayan jauh juga sih bedanya. Kalau aku pernah dapat juga tawaran di luar itu mereka udah berkali-kali lipat sih secara untuk ini ya gajinya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ya join jadi programmer itu untuk gaji di luar itu sebenarnya sangat menarik gitu. Oke, jadi mungkin bisa membantu menjawab ya tadi buat Kak Ken, gaji buat programmer itu menurut aku sendiri juga sangat besar ya, apalagi teman-teman bisa apply di perusahaan luar negeri itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan dolar gitu. Jadi mungkin nanti Iya. teman-teman bisa cari-cari lagi aja di internet atau di platform manapun itu gaji programmer itu nggak ada yang di bawah UMR seperti itu. Oke, mungkin lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir di room chat. Nanti setelah ini baru lanjut ke Kak Alfa seperti itu. Dari Kak Nina, halo Kak, saya baru aja kena layoff dari posisi terakhir saya sebagai FA. Basic saya dan awal kerja itu sebagai admin atau field support dan bukan lulusan IT. Untuk apply berikutnya, apakah bisa langsung ke front end, bisa ke developer? Oke, mungkin bisa dibantu jawab Mas Zakwan. Oke, halo Kak Ina. Sebenarnya posisi Kak Ina hampir mirip sama aku dulu ya. Jadi aku juga dulu kena layoff di ketika ada COVID itu di Jogja. Itu wah, itu lumayan ngaruh banget di perusahaan, di kantor. Terus salah satunya itu banyak yang kena layoff. Itu satu IT semua kena layoff semua. Jadi kayak ada perpindahan ini kayak owner ya. Jadi posisinya hampir sama. Kalau saran aku sih ya udah coba aja ngelamar di role front end dulu di tempat lain. Pasti ada kan kakaknya udah punya posisi terakhir ya sebagai front end ya. Ya udah fokus aja lamar lagi sebagai front end di tempat lain. Kalau ada pengalaman sih biasanya lebih lebih mudah juga ya buat join kayak gitu. Terutama kalau misalkan Kak Nina mungkin nggak terbatas dengan tempat itu opportunity-nya lebih besar sih. Misalkan mau ke Jakarta atau ke tempat lain kayak gitu. Oke, Gitu seperti Kak itu Nina. buat Kak Nina. Apakah ada follow-up question atau pertanyaan lainnya dan feedback boleh banget. Oke, kalau misal nggak ada mungkin cukup Kak, makasih. Oke, berarti kita langsung move ke pertanyaan terakhir ya, Konco Sinau dari Kak Alfas. Boleh banget langsung on mic, Halo, halo. Suaranya terdengar ya, Kak? Oke, terdengar aman Kak. jelas. Lepas. Oke. Jadi terima kasih Kak atas waktunya. Saya ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama itu di sekarang itu kan banyak banget yang namanya dengar istilah-istilah yang namanya Web3. Entah itu yang biasanya banyak kan ya dari kripto, yang bahasanya masalah blockchain, yang dalam tanda kutip itu ranahnya desentralisasi. Nah, itu tingkat kesulitannya atau mungkin cara dalam tanda kutip itu isinya sama aja nggak sih? Nah, kayak gitu. Itu mungkin yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dari pengalamannya Pak Kak Zakwan sendiri, itu lebih enak yang
Jadi nge-training, mungkin spesialisnya nge-training Sintak atau lain sebagainya, atau yang bagian nge-engineering, yang mungkin bagian utility ini itu dan sebagainya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, Alfas, terkait yang tadi ya kayak blockchain, Web3 gitu ya, itu sebenarnya lebih ke arsitekturnya sih ya. Jadi suatu arsitektur aplikasi itu kan kayak dulu aplikasi pun ada monolit, jadi satu aplikasi sama aplikasi itu jadi satu, misalnya aplikasi dengan database itu langsung cuman satu aplikasi doang gitu untuk semua layanan itu monolit. Terus sekarang juga berkembangan jadi microservice ya. Jadi kalau aplikasinya udah gede banget, ya terus berubah jadi service kecil-kecil. Ya misalkan produknya udah gede nih, misal ada aplikasi fitur user, fitur kalau misalkan di e-commerce tuh kayak untuk seller, misalkan untuk penjual, terus untuk pembeli itu kan udah masing-masing gede ya. Itu bisa dibikin service kecil-kecil biar ketika salah satu down itu nggak impact ke service yang lain, itu makanya dibikin microservice. Jadi yang dulunya satu doang sekarang jadi versi kecil-kecil biar lebih reliable. Nah, itu adalah proses perubahan dari arsitektur, dan arsitektur kayak gitu tuh emang berubah-ubah terus tergantung dengan ini ya kebutuhan user. Nah, sentralisasi sendiri kayak yang tadi blockchain ya itu beda ya secara arsitekturnya. Itu yang dulunya mungkin suatu layanan itu terpusat jadi satu, itu sekarang terpisah. Jadi kalau dalam blockchain itu masing-masing itu mencatat ini ya kayak node-nya gitu. Jadi dan itu berantai antara satu server sama yang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh dari blockchain. Nah, itu beda sih secara arsitektur, Kak. Kemudian yang kedua itu terkait apa tadi, Kak? Sorry lupa. Kalau di IT itu lebih enak yang nge-training kayak sintak-sintaknya ini Oh, bagusnya kayak gimana, atau yang bagian oh, engineering aja. jadi kalau nge-train itu maksudnya yang nulis apa code-nya gitu, Kak? Atau gimana sih? Aku kurang nangkep. Yang kayak gitu, yang bagian bikin-bikin nanti kan itu dan sebagainya. Oh, Gitu. atau yang arsitekturnya gitu. Ya, atau yang Yang bagian nanti utilities engineering gitu. jadi kayak maintenance atau apa, Kak? Ya, Itu yang seperti itu. kayak bagian maintenance, terus habis itu nih nyoba-nyoba ini bagus gak Oh, nganuannya gitu oke. segala macamnya. Oh ya. Kalau untuk secara posisi lebih ini kalau aku lihat ya lebih menjanjikan yang ini sih, yang bagian ngodingnya ya. Jadi yang benar-benar engineering bikin aplikasinya, ngodingnya, dibandingin sama yang utility-nya. Itu kan lebih ke maintenance gitu ya. Nah, dan di tempatku pun kalau QA sama software engineer ya secara posisi lebih atas software engineer karena dia yang bikin kayak gitu, Kak. Kalau yang itu kan lebih ke kayak application support-nya gitu, Kak ya. Ya gitu. Itu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Alfa atas pertanyaannya. Ini mungkin satu lagi ya, ini dari Kak Igede, nggak apa-apa ya Mas Zakuan? Oke, Terakhir banget boleh, ini buat Kak. penutup. Oke, kan mau tanya, saya lagi fokus di Laravel 12, mau ke Flutter, enaknya gimana ya menurut Kakak? Oke, mungkin bisa dibantu jawab Mas Zakuan. Oke, sebelumnya ini Kak Gede ini berarti udah pakai Laravel ya, Kak ya? Udah tahu Laravel atau baru mulai aja, Kak? Kalau boleh tanya. Kalau baru mulai sih, oke udah lama tahu ya. Jadi ya nggak masalah sih, kan udah bisa bikin API-nya ya, service-nya, itu udah bisa bikin authentication atau authorization-nya. Nah, itu ya bagus sih, Flutter itu kan hybrid, ya bisa ke iOS ataupun ke Android. Dan menurutku sih untuk orang yang mau shifting dari back end misalnya ke front end itu pakai aja yang hybrid kayak gitu, yang bisa keduanya gitu. Jadi powerful karena kan udah punya nih basic-nya bisa bikin API. Kalau shifting-nya ke yang hybrid itu lebih powerful lagi, dan biasanya untuk startup pun kayak gitu mereka nyari yang hybrid sih, yang satu bikin aplikasi satu bisa untuk iOS kalian sama Android kayak gitu.
Itu Oke, apakah Kak sudah Gede. cukup Wah, menjawab sudah cukup. buat Kak Erik? Oke, sudah cukup menjawab. Jadi buat pertanyaan dari Kak Erik ini menutup sesi tanya jawab di webinar kita malam hari ini ya, Konco Sinau. Terima kasih banyak kepada Mas Zakwan atas materi dan sharing yang inspiratif sekali. Semoga bisa jadi Iya, penyemangat buat sama-sama. Konco Sinau semuanya gitu ya, buat terus belajar dan berani terjun gitu ke dunia programming walaupun berasal dari jurusan non-IT gitu. Eh, Tadi dari tim Sinau Coding sudah mengirimkan ya teman-teman di kolom chat itu ada feedback form sama presensi. Itu teman-teman bisa langsung isi aja karena buat klaim sertifikat itu Konco Sinau harus klaim harus isi buat link presensi dan link feedbacknya seperti itu. Buat penutup nih Konco Sinau yang pengen banget mendalami dunia coding gitu ya dan pengembangan perangkat lunak lebih dalam, boleh banget join bootcamp Sinau Coding gitu. Karena beberapa minggu ke depan itu kita udah mulai buat sesi bootcamp batch ketiganya. Jadi boleh banget teman-teman yang minat boleh langsung chat ke admin Sinau Coding. Nanti yang mau tanya-tanya juga bisa banget nanti bakal dibantu jawab sama admin seperti itu. Jadi di bootcamp Sinau Coding ini juga Konco Sinau bisa dimentori langsung oleh para expert ya, dan disiapkan juga buat jadi profesional di dunia IT. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, buat yang tadi pertanyaannya belum sempat terjawab, boleh banget tanya di webinar selanjutnya ya Konco Sinau karena Sinau Coding sendiri itu setiap bulannya membuat event webinar. Jadi Konco Sinau boleh follow dulu aja akun Instagramnya Sinau Coding buat update event-event yang lainnya. Seperti itu. Oke. Oke, buat menutup sesi webinar malam hari ini nih teman-teman, aku mau minta foto bareng Konco Sinau semuanya. Jadi Konco Sinau yang bisa on cam mungkin bisa langsung on cam aja karena waktu kita juga tinggal sedikit lagi gitu. Kita foto bareng dulu buat kenang-kenangan gitu. Oke, mungkin aku tunggu 2 menit ya, Konco Sinau. Boleh yang bisa on cam, bisa langsung nyalain aja kameranya seperti itu. Oke, udah ada Kak Zidni nih, udah ada Kak Salistia. Oke, Kak Isan, yang lainnya boleh banget. Oke, Kak Samuel. Oke, Kak Rinov juga udah nyalain kameranya. Konco Sinau yang lain boleh banget langsung nyalain aja ya buat kameranya karena sebentar lagi kita bakal foto bareng gitu. Oke, aku nanti bakal minta 3 foto ya, Konco Sinau. Jadi kalian boleh bebas gayanya apa aja gitu. Oke, foto yang pertama buat Mbak Vio, apakah sudah aman? Oke, sepertinya sudah dihandle sama Mbak Vio. Oke, aku hitung mundur ya, Konco Sinau, buat foto yang pertama. Gayanya bebas. Oke, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, foto kedua. Mungkin boleh minta peace-nya. 3, 2, 1. Oke, foto yang terakhir bebas ya, Konco Sinau. Oke, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak atas antusiasnya di malam hari ini, Konco Sinau semuanya. Terima kasih juga kepada Mas Zakwan sudah mau mengisi webinar Sinau Coding di sesi kali ini. Gitu, semoga ilmunya yang diberikan sama Mas Zakwan di malam hari ini dapat tersampaikan dengan baik gitu ke Konco Sinau dan bisa jadi langkah awal buat Konco Sinau berkarir di dunia programming gitu. Kami dari tim Sinau Coding mohon maaf jika ada kesalahan selama acara berlangsung. Sampai jumpa ya, Kanca Sinau di webinar selanjutnya nanti bareng aku lagi. Malam hari ini kita cukupkan dulu. Selamat istirahat dan happy weekend Kanca Sinau semua.